Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Bisahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraka syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 Jalan Menuju Surga, karya Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud, hafizahullah, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam. Itu pembahasan 122. Pada pembahasan yang selanjutnya 123 itu berkaitan tentang keutamaan menghadiri salat berjamaah. Satu hadis yang dibawakan di dalam pembahasan ini. Tapi ini hadis lebih condong berkaitan tentang masalah keistimewaan dari pengucapan amin setelah kita selesai membaca surah Al-Fatihah, ya, di dalam salat yang kita kerjakan. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam sudah selesai membaca Al-Fatihah dengan ditandai membaca ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah tersebut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apabila ucapan aminnya itu bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allahu Jalla Jalaluh. Nah, berkaitan dengan hadis ini, sebelum kita membahas hadis-hadis yang lain berkaitan tentang masalah salat berjamaah atau keutamaan salat berjamaah, pembacaan amin setelah Al-Fatihah yang kita baca dalam salat, ini khusus di dalam salat, tidak di luar salat. Ya, di dalam salat dianjurkan untuk mengucapkan amin setelah pembacaan surah Al-Fatihah. Kenapa? Dikarenakan di dalam surah Al-Fatihah tersebut
ada doanya kita sebagai seorang hamba yang selalu memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Nabi dalam hadis yang sahih, ya, hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu adalah firman Allah Jalla Jalaluh yang dimana matanya tersebut dari Allah Jalla wa'ala, tapi redaksinya atau lafadznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Jalla Jalaluh, qasamtus shalah nisfaini. Aku membagi salat tersebut, maksudnya salat di sini adalah surah Al-Fatihah. Aku membagi surah Al-Fatihah tersebut dua bagian. Nisfun li wa nisfun li abdi. Sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku itu apa yang dia minta. Nah, apa yang dia minta? Yang diminta oleh hamba tersebut, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, antarkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus tersebut adalah Islam yang sesuai dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Disebutkan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa'ala berada di atas jalan yang lurus tersebut ada 4 golongan. Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Yaitu jalannya para anbiya, para nabi. Kemudian jalannya as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Kemudian juga jalannya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Termasuk juga yang keempat, yaitu jalannya orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluh? Secara khusus Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluh? Dikarenakan mereka tersebut paham ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Mengerti tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diabadikan oleh Allah Jalla wa ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi, yang diturunkan kepada mereka itu kitab Taurat. Yang mana mereka itu mengenal Nabi Muhammad SAW itu sama seperti mengenalnya mereka tentang anak-anak mereka. Kita yang punya anak, hatta kita punya anak 10, kita paham nama-namanya. Dari anak yang pertama sampai anak yang ke-10. Kita paham juga dan mengerti juga tentang sifat-sifatnya. Nah, orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan sahabat Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang kemudian menyatakan iman dan Islam, pernah menyatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya kita ini kenal antum melebihi kenalnya kami kepada anak-anak kami sendiri. Kemudian Nabi bertanya, kok bisa begitu? Kata Abdullah bin Salam, kami ini orang-orang Yahudi adalah maniak kerja. Keluar ketika hari masih gelap, ketika waktu subuh. Kemudian kembali ke rumah ketika hari masih gelap juga, malam hari. Kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri-istri kami pada saat kami tidak ada di rumah. Apakah benih-benih yang ada di rahim mereka tersebut memang anak-anak kami ataukah bukan? Apakah bersumber dari kami ataukah bukan? Tapi tentang antum ya Rasulullah, kami dibacakan kitab Taurat oleh pendeta-pendeta kami, termasuk tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi Yahudi sombong, dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang paham ilmu tapi tidak mengamalkannya itu disamakan sama seperti Yahudi. Waladdallin, ya Allah jangan antarkan juga kami ke jalannya orang-orang yang sesat. Secara khusus adalah Nasrani.
Kenapa Nasrani itu dikatakan sesat? Dikarenakan mereka itu rajin beramal, rajin beribadah. Tapi sayangnya tanpa hujjah, sayangnya tanpa dalil. Makanya dikatakan sesat. Dan itu kita lihat bagaimana amalan yang mereka lakukan. Sesuatu yang tidak masuk di akal, dan kalau toh kita tanya, kenapa kalian melakukan ini, kenapa kalian melakukan itu? Tidak ngerti. Ya, cuma sekedar seremonial saja kadang. Nah, orang-orang yang rajin beramal, rajin beribadah, tapi tanpa ilmu, tanpa hujjah, tanpa dalil, itu dipermisalkan seperti siapa? Nasrani. Ya, dan itu ada juga pada kaum muslimin. Makanya disebut dengan istilah apa? Ahlul bid'ah itu. Suka membuat hal yang baru dalam masalah beragama. Oh, mereka luar biasa beramal, rajin beribadah, tapi sayang apa? Tidak di atas ilmu. Tidak di atas ilmu. Nah, makanya tuh di ujungnya kita membaca apa? Amin. Ya Allah, antarkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya as-siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang yang saleh. Ya Allah, jangan antarkan kami ke jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Paham ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Dan juga jangan antarkan kami ke jalan orang-orang yang sesat. Yang dimana rajin beramal, rajin beribadah, tapi sayang tidak di atas ilmu. Makanya kita mengucapkan apa? Amin. Nah, disebutkan di dalam syarah Muslim, ya, siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, yaitu dari segi waktunya, ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga maksudnya dari segi sifatnya, yaitu kehusuan dan keikhlasannya. Artinya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bersamaan, berbarengan aminnya dengan aminnya malaikat, itu dari segi waktunya sama betul. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Ada juga yang berpendapat maksudnya dari segi sifatnya, dari segi tata caranya, dan juga dari segi kehusuannya, dan dari segi keikhlasan dalam mengucapkan amin tadi. Maka dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosa. Sedangkan yang dimaksud para malaikat pada hadis ini, ada yang berpendapat yaitu malaikat pencatat amalan. Dan ada juga yang berpendapat malaikat yang lainnya berdasarkan perkataan dalam hadis yang lain. Ya, artinya kan kita tahu, ya, bersama kita ini ada malaikat. Malaikat yang menulis amal perbuatan kita, baik yang baik ataupun yang buruk. Ternyata mereka juga ikut apa? Mengucapkan amin. Ketika kita melaksanakan ibadah salat tersebut. Ada juga malaikat, maksudnya di sini malaikat yang ikut sholat bersama kita. Ada juga yang mengucapkan bahwasannya malaikat yang ada di langit pun juga apa? Mengucapkan amin berdasarkan hadis. Ya, fa'in wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah fis sama. Apabila aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat yang ada di langit, maka ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Al-Jurjani menambahkan dalam kitab beliau Al-Amali, dan dosanya ya yang akan datang. Artinya tidak hanya sekedar dosanya yang lalu yang dihapuskan dan diampuni, tapi dosanya yang akan datang pun juga akan diampuni dan dihapuskan. Tapi tentunya di sinilah dosa-dosa kecil. Dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah keutamaan mengucapkan amin. Kita tahu dengan kita mengucapkan amin tersebut, kata Nabi SAW, yujibukumullah. Doa yang kita mohonkan di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, ketika kita melaksanakan ibadah salat, baik itu salat berjamaah ataupun salat sendirian,
baik kita tersebut menjadi imam ataupun menjadi makmum, baik kita yang sholat itu, kita yang laki-laki ataupun kita yang perempuan, maka hendaknya dia mengucapkan amin ketika dia selesai membaca surah Al-Fatihah tersebut di dalam sholat. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan bahwasannya ucapan amin itu bukanlah bagian daripada apa? Surah Al-Fatihah. Itu tersendiri. Yang maksudnya amin itu artinya apa? Istajib doa ana. Ya Allah kabulkan doa kami. Doa yang ada pada surah Al-Fatihah. Di situ kita perlu garis bawahi bahwasannya amin bukanlah bagian daripada surah Al-Fatihah. Yang ketiga, ya, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, keyakinan kita dengan menetapkan bahwa para malaikat pun juga mengucapkan apa? Amin. Bahkan malaikat-malaikat yang ada di langit pun ketika imam itu sudah selesai membaca surah Al-Fatihah dengan ditandai ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka malaikat-malaikat mengucapkan amin, hatta malaikat yang ada di langit sekalipun. Kemudian yang selanjutnya mengucapkan amin bersamaan dengan imam. Jika bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka ini menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa orang yang mengucapkan amin tersebut. Secara tekstual hadis dan secara zahir yang dimaksudkan seluruh jenis dosa. Namun makna zahir ini dikhususkan oleh para ulama adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil. Tidak dengan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar seperti berzina, minum khamar, berjudi, kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis, itu harus apa? Taubatan nasuha. Yang dirangkai dengan 3 syarat. Yang pertama keikhlasan, yang kedua al-azam, keinginan keras, tidak ingin melakukan itu perbuatan dosa lagi. Kemudian yang ketiga an-nadam, ada rasa penyesalan kenapa sampai melakukan perbuatan itu dosa. Nah, jika dosa besar tersebut dia lakukan taubat dengan dirangkai dengan 3 syarat tadi, itulah yang disebut dengan taubatun at-taubah an-nasuh atau taubatan nasuha, ya. Yang dimana insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, di sini saya katakan tadi ketidakcocokan ini berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah. Ya, ini berkaitan dengan keutamaan pengucapan amin sebenarnya. Kalau keutamaan salat berjamaah itu banyak dalil yang menjelaskan selain ini. Dan kita pahami ya, untuk kita yang laki-laki, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, tugas memakmurkan masjid ketika dibangun, itu yang memakmurkan siapa? Laki atau perempuan? Laki-laki. Dan ketika kita sebagai laki-laki sanggup untuk memakmurkan masjidnya Allah Jalla wa'ala dengan kita mengerjakan salat berjamaah di masjid ini, maka kita ini ya dianggap oleh Allah Jalla wa'ala sebagai orang menjalankan ciri khasnya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Kita lihat dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 18. Allah Jalla wa'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang sanggup untuk memakmurkan masjidnya Allah Jalla Jalaluh hanyalah mereka-mereka yang sanggup untuk beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan sanggup untuk beriman kepada hari kiamat. Artinya kita yang sanggup untuk salat berjamaah di masjid, ya, maka mereka itulah orang-orang yang betul-betul dianggap beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Lebih daripada itu ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, salat berjamaah di masjid, ya, salat yang 5 waktu dikerjakan berjamaah di masjid, hukumnya wajib untuk kita yang laki-laki ini. Diterangkan di dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika sahabat yang mulia Abdullah ibni Umi Maktum datang kepada Nabi SAW. Kebetulan Abdullah ibni Umi Maktum ini seorang yang a'ma, seorang yang buta. Dia datang kepada Nabi minta rukhsah
minta keringanan agar diizinkan untuk sholat di rumah saja. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang mengantarkan aku untuk datang ke masjid. Kebetulan selain aku buta, kata Abdullah ibnu Maktum, ya, dari rumahku menuju masjid, jalan yang aku lewati, jalan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan bahaya. Ada kerikil-kerikil tajam, ada duri. Bersamaan dengan itu, tidak ada yang mengantarku ke masjid. Izinkanlah aku untuk salat di rumah saja. Farakhasalahu. Tadinya Nabi kita Muhammad SAW memberikan rukhsah, keringanan kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Maktum ini untuk salat di rumahnya. Falamma walla, ketika berpaling dari Nabi, fada'a, dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Ya Abdullah ta'al, wahai Abdullah, kemari lagi antum. Aku ada pertanyaan. Atasma'un nida? Apakah antum ini mendengar suara azan? Apakah antum ini paham tentang waktu sholat? Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Maktum. Naam ya Rasulullah. Aku mengerti dan aku paham banget tentang waktu sholat. Aku dengar hayya ala sholat, hayya ala falah. Faqala Rasulullah idzan fa'ajib. Kalau begitu jawabi itu azan. Kalau begitu datangi masjid. Subhanallah. Ini orang yang buta. Apalagi kita yang bisa melihat. Tentunya lebih wajib lagi melaksanakan salat yang 5 waktu ini berjamaah di masjid. Kecuali ada rukhsah, kecuali ada keringanan, kecuali ada uzur. Di antara uzur syar'i itu adalah sakit. Sakit mengakibatkan kita tidak salat di mana? Di masjid. Atau hujan lebat. Atau ada wabah sebagaimana yang kita alami selama 2 tahun itu. Nah jadi jika sekiranya ada alasan yang syar'i, maka boleh untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid. Tapi kalau sekiranya tidak ada alasan yang syar'i, maka kita terkena ancaman Nabi SAW yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar suara adzan, tapi dia tersebut tidak mau untuk mendatangi masjid, ya, padahal tidak ada uzur buat dia. Bukan karena sakit, bukan karena hujan lebat. Ya. Tapi enggak ada alasan sama sekali. Tapi tetap dia sholat di rumah. Maka kata Nabi tidak ada sholat untuknya. Nah ini kan ancaman. Ya. Lebih daripada itu, subhanallah, kita ini kan diundang oleh Allah Bapak-bapak. Hayya ala shalah, hayya al falah. Itu kan wujud undangannya Allah Jalla wa'ala kepada kita. Kalau sekiranya ada orang hebat yang ada di muka bumi ini mengundang kita. Kita memastikan ingin datang ke undangan tersebut. Sekedar untuk menampakkan wajah kita di hadapan yang mengundang tadi. Bahwasanya kita datang. Ini subhanallah yang mengundang kita itu yang menciptakan kita. Yaitu Allah Jalla wa'ala. Masa kita abaikan begitu saja? Lebih daripada itu, subhanallah, salat berjamaahnya kita di masjid ini, langkah kaki kita. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah dan lebih kuatnya lagi dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, satu langkah kaki itu satu dosa terhapuskan. Satu langkah kaki yang sama, satu derajat martabat diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Satu langkah kaki yang sama, satu pahala tertulis untuk kita. Ya salam. Berapa langkah kaki kita untuk menuju masjid tersebut? Luar biasa. Lebih daripada itu, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, orang yang salat berjamaah di masjid, itu pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Ya kan? Kalau berkaitan dengan masalah sholat duha di awal waktu duha yang diistilahkan syuruk dengan catatan dia sholat subuh berjamaah kemudian mendapatkan pahala haji sempurna-sempurna, ibadah umrah sempurna-sempurna, itu hadisnya dhaif. Ya kan?
Yang diistilahkan oleh antum salat syuruk atau isyraq itu. Itu hadis dhaif. Bapak, ya, Ustadz, saya ingin mendapatkan pahala seperti ibadah haji dan ibadah umrah. Apa yang harus aku lakukan? Antum salat berjamaah di masjid. Maka pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji dan sama seperti melaksanakan ibadah umrah. Dalilnya Ustadz, hadis dari Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan ada wudu. Artinya kita ini disunahkan nih bapak-bapak atau ibu-ibu juga, kalau ingin datang ke masjid pastikan kita ada wudu. Jadi sunnahnya apa? Berwudu itu dari rumah, bukan berwudu di masjid. Makanya sebagian ulama mengatakan yang berwudunya di masjid itu tidak mendapatkan keutamaan yang sama sebagaimana mereka yang berwudu di mana? Di rumahnya. Beda kalau batal, lain cerita. Beda kalau kita sekedar melewati itu masjid. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna tadi, satu langkah kaki, satu pahala tertulis untuk kita. Satu langkah kaki yang sama, terhapus satu dosa. Satu kaki yang sama, ya, satu langkah kaki yang sama. Satu derajat martabat diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Itu syaratnya kata para ulama, dia berwudunya dari rumah. Termasuk juga kalau dia berwudu dari rumah, kemudian datang ke masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, maka pahalanya seperti seorang yang mengerjakan haji. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya pada nomor hadis 558. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Lebih daripada itu, kita yang salat berjamaah di masjid ini, para malaikat mendoakan kita. Dikatakan di sini, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Apabila seseorang salat berjamaah di masjid, terus para malaikat mendoakan dia selama dia masih berada di tempat dia salat. Doanya sebagai berikut, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah kebaikan untuk hamba yang mengerjakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Berikanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah untuk dia. Berikan ampunan, ya, ampunanmu buat dia. Wala yazalu ahadukum fis salatin man tadaras salah. Terus malaikat itu mendoakan selama kita masih berada di masjid, selama kita masih berada di tempat salat kita, apalagi tujuannya untuk menunggu salat yang berikutnya. Dari 2 hadis ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ilmu yang bisa kita dapatkan, hadis ini juga menjabarkan tentang salah satu sebab atau faktor agar diberikan pengampunan dosa dan dinaikkan derajat serta ada nilai hasanat dan pahala di situ. Di dalamnya disebutkan ada 3 faktor yang utama. Yang pertama, berwudu secara sempurna. Wudu secara sempurna itu berwudu sebagaimana tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Dan ya mengerjakan sunnah serta adab-adabnya. Ya, sunnahnya itu salah satunya keluar rumah membaca doa, ya, secara umum keluar rumah bismillah, ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Termasuk hadis Abdullah bin Abbas berkaitan dengan doa khusus ketika kita berangkat kemana? Ke masjid tersebut. Yang kedua, kita datang ke masjid itu semata-mata ingin mengerjakan ibadah salat berjamaah di masjid. Bukan tujuannya untuk bertemu dengan sahib, tidak sama sekali. Tapi tujuannya untuk salat berjamaah di masjid. Yang ketiga, mengikhlaskan niat serta tujuan. Sehingga motivasi yang mendorongnya keluar rumah adalah semata-mata untuk salat di masjid, bukan karena sebab yang lain. Nah, kemudian hadis ini mengisyaratkan juga tentang keutamaan menantikan salat yang berikutnya. Bahkan ini menjadi sebab malaikat selalu mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan merahmati seorang muslim yang melakukan amalan tadi dengan syarat yang disebutkan dalam riwayat yang lain, malam yuhdis, selama
dia tersebut belum berhadas. Artinya kalau dia batal wudu, maka tidak termasuk yang didoakan oleh malaikat tadi. Kalau dia ingin terus menerus, ya didoakan oleh malaikat, pastikan ketika batal wudu, dia keluar dari masjid, ambil air wudu. Kemudian masuk lagi ke masjid. Naam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, malam yuhdis fihi, malam yu'dhi fihi. Selama ia belum berhadas, selama ia tidak menyakiti orang lain ketika menantikan waktu sholat yang berikutnya. Hadis ini dipahami dengan makna belum batal wudu. Ada yang mengatakan maksudnya yu'dhi di sini yaitu menyakiti orang lain. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah mengisyaratkan bahwa maknanya lebih umum daripada sekedar menyakiti orang yang ada di masjid tersebut. Tapi secara khusus maksudnya adalah ya dia batal wudu. Kalau sekiranya dia belum batal wudu, tetap didoakan oleh malaikat. Wallahu alam bissawab. Selanjutnya dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, anjuran tetap duduk di tempat sholat selama beberapa waktu demi memperoleh doanya para malaikat tadi. Yang selanjutnya besarnya kecintaan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sehingga Allah mensyariatkan sebuah amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat mereka. Dengan dia mengerjakan salat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Dan pahalanya lagi dikatakan dalam hadis yang lain, hadis dari Abdullah ibnu Umar dan hadis dari Abu Hurairah. Kita tahu kalau kita mengerjakan salat yang berjamaah di masjid, pahalanya berapa derajat pahala? 27. Itu disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar. Dalam hadis Abu Hurairah 25 kali lipat pahala. Dan diterangkan oleh para ulama, semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahalanya. Apalagi salatnya tersebut di masjid yang ada keutamaannya. Seperti salat di Masjidil Haram. Berapa salat yang kita dapatkan? 100.000. 1.000 kalau di Masjid Nabawi. Ya kan? 100.000 salat. Bayangkan antum mengerjakan berjamaah bukan? Salat yang 5 waktu. Makanya kalau kita umrah itu berada di kota suci Mekah, pastikan bapak ataupun ibu ya salatnya di Masjidil Haram. Termasuk ibu-ibu juga. Bu, ibu itu utama salat di rumahnya di tempat dia mukim. Sedangkan ibu-ibu ketika ke Mekah statusnya apa? Musafirah. Kalau safar itu statusnya berarti anjurannya ibu salatnya di mana? Di Masjidil Haram. Atau kalau di Madinah Masjid Nabawi. Karena tujuan kita datang ke sana kan untuk mendatangi 2 masjid ini. Untuk kita beribadah. Ini tidak kita dapatkan sebagian akhwat, sebagian ummahat, sebagian ibu-ibu. Itu tetap salat di kamar hotelnya. Dengan beranggapan itu yang lebih baik buat dia. Terkadang ya maaf ya ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu ya salat di kamar hotel yang bintang 5. Yang keamanannya terjamin. Bayangkan kalau kondisi ibu itu cuma sekedar di penginapan yang biasa. Yang pastinya keamanannya tidak terjamin. Maka oleh sebab itu salatlah di Masjid Nabawi. Atau salatlah di Masjidil Haram. Sekaligus juga pahalanya apa? Besar. Dan berjamaahnya itu berlipat-lipat ganda pahala yang kita dapatkan. Maka oleh sebab itu semangatlah selalu untuk apa? Mengerjakan salat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Khususnya untuk bapak-bapak ini. Paling tidak bapak-bapak hadirnya kita ke masjid ini untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid. Itu kita ingin menunjukkan identitas kita. Kita laki-laki salatnya di mana? Di masjid. Sedangkan wanita salatnya di mana? Di rumah. Dan kata Al-Hafidh atau Al-Imam. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-ahmakus safi alladhi taraka salat al-jamaah. Hanyalah orang yang bodoh, orang yang dungu yang meninggalkan salat berjamaah. Kenapa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, pahala salat berjamaah ini luar biasa besarnya. Ya. Ini ibaratkan saja, diibaratkan. Antum, wahai bapak-bapak, atau salah seorang dari antum, wahai bapak-bapak, itu sedang mencari kerjaan. Subhanallah, antum dapat 2 perusahaan yang siap menampung antum.
Perusahaan yang pertama menggaji antum 27 juta. Perusahaan yang kedua menggaji antum 1 juta. Orang yang punya akal sehat, ya, memilihnya yang mana? 27 apa 1 juta? Ini pekerjaannya sama dan pekerjaannya halal. Milih yang mana Bapak-bapak? 27. Jika sekiranya di antara antum ini tidak ingin memilih yang 27, diabaikan itu 27. Ah, saya ini aja deh yang 1 juta. Kira-kira menurut antum nih orang bagaimana kondisinya? Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-ahmaqus safi allati taraka salatal jamaah. Hanyalah orang yang bodoh, orang yang dungu yang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Bodoh banget nih orang. Kok ngambilnya 1 juta doang? 27 jelas ini. Seperti itu. Maka oleh sebab itu kita yang laki-laki ini berusaha keras untuk salat berjamaah apa? Di masjid. Apalagi itu salat Isya. Apalagi itu salat subuh. Lebih diusahakan lagi salat berjamaahnya di mana? Di masjid. Dalilnya apa? Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 656 dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin fahuwa kaman qama nisfal lail. Barang siapa yang salat Isya berjamaah di masjid, maka pahala yang dia dapatkan seakan-akan dia menghidupkan malam setengah malam. Seakan-akan ia telah mengerjakan salat malam selama setengah malam. Wa man shalla as-subha fi jama'atin fahuwa kaman shallal laila kullahu. Nah, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia telah mengerjakan salat semalam penuh atau semalam suntuk. Nah, penjelasan dari hadis ini, keutamaan dan pahala bagi orang yang mengerjakan salat fardu secara berjamaah, khususnya salat Isya dan salat subuh, mengingat terasa beratnya hati untuk menghadiri pelaksanaan salat Isya berjamaah di masjid dan salat subuh berjamaah di masjid. Sebab waktu salat Isya di masa Nabi SAW itu dimulai dengan datangnya gelap gulita. Ya, paling beratnya orang-orang munafik tersebut untuk datang ke masjid waktu apa? Isya dan subuh. Karena keduanya waktu gelap. Orang munafik ini kalau toh datang ke masjid di waktu-waktu yang nampak dia, kelihatan wajahnya dia. Zuhur, asar, atau maghrib. Karena tujuan mereka beribadah di masjid pun, tuh orang-orang munafik, untuk mendapatkan pujian. Dari siapa? Dari manusia yang hadir di masjid tersebut. Ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Kalau toh mereka mengerjakan ibadah salat, itu kondisi mereka dalam kondisi bermalas-malasan. Dan kalau toh mereka tersebut salat juga tujuannya untuk riya, sekedar show off supaya dipuji oleh manusia. Makanya paling beratnya salatnya orang munafik tersebut adalah di mana? Di waktu Isya dan waktu salat subuh. Disinilah fadilah yang luar biasa. Orang yang betul-betul datang di waktu Isya pada waktu itu dan waktu subuh itu menunjukkan keikhlasan yang sangat luar biasa. Karena tidak ada yang tahu tentang kehadiran dia pada saat ikut serta mengerjakan salat Isya berjamaah dan ikut serta mengerjakan salat berjamaah subuh. Nah, waktu sekarang ini memungkinkan orang-orang munafik untuk apa? Waktu-waktu Isya tersebut kita katakan dan waktu subuh memungkinkan orang munafik untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Kenapa? Karena tidak diketahui oleh orang. Sebab itulah Nabi menganjurkan umatnya agar meraih keutamaan pada dua waktu ini, yaitu Isya dan subuh. Wallahu a'lam. Nah, adapun salat subuh, karena ini merupakan saat yang paling nikmat untuk tidur. Cuaca dingin dan gelap, apalagi sekarang ini ya, itu berhimpun menjadi satu. Siapa saja yang berusaha mengerjakan kedua salat tersebut dengan berjamaah, seolah-olah dia telah mengerjakan qiyamul lail. Tetapi pahala ini baru didapatkan jika kedua salat ini dikerjakan secara berjamaah. Bahkan maksudnya jika ia mengerjakan salat subuh berjamaah saja, dia akan mendapatkan keutamaan qiyamul lail.
sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Allan dalam Dalilul Falihin jilid yang ke-6 halaman 556. Dan beliau menguatkan lagi pendapat ini dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin." Barang siapa yang salat isya dan salat subuh ya berjamaah dikerjakan di masjid, baginya seperti pahala orang yang beribadah semalam suntuk. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi pada nomor hadis 205 dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam. Nah, ini yang berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaan dari salat berjamaah. Selesai kita dari pembahasan 123. Kita masuk kepada pembahasan 124 yang sudah kita bahas ya, yaitu berkaitan dengan zakat. Ini kita lewati saja ya. Ancaman meninggalkan zakat. Kalau kita sudah punya harta, sudah memenuhi 2 syarat, masih ingat enggak ibu-ibu 2 syaratnya apa? Nisab dan haul. Nisab itu apa? Kadar, nilai atau jumlah yang Allah Jalla wa Ala tentukan. Itu untuk emas yang 24 karat, berapa gram ibu-ibu? 85 gram emas. Kalau kita bandingkan dengan rupiah di zaman sekarang ini, nilainya berapa 85 itu? Masih ingat gak? 76.500.000 rupiah. Jika bapak dan ibu punya rupiah senilai 76.500.000 rupiah atau lebih, baru wajib zakat. Kenapa? Syarat yang pertama sudah ada, yaitu apa? Nisab. Artinya bapak dan ibu, kalau kita punya uang cuma 50 juta, wajib zakat tidak? Kenapa tidak ibu-ibu? Belum sampai nisab. Jadi jangan paksa-paksa orang untuk berzakat, karena uangnya belum ada syarat yang pertama, yaitu apa? Nisab. Tapi untuk sedekah, monggo silahkan. Karena kalau sedekah itu tidak ada syarat 2 ini. Ya, tidak ada syarat, harus ada nisab dan haul. Tapi nisab ini juga tidak cukup syaratnya, harus ada syarat yang kedua, yaitu apa? Al-haul. Haul itu berputarnya harta yang 76.500.000 rupiah itu selama 12 bulan atau 1 tahun. Artinya kalau ada di antara antum hari ini memberikan hadiah buat anak 100 juta, Anda wajib zakat enggak hari ini? Tidak. Nisabnya sampai enggak? Sampai. Tapi yang belum apa? Haul. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la zakata fi malin hatta yahula alail haul. Tidak ada kewajiban harta apapun kecuali kalau harta itu sudah berputar 1 tahun. Nah, jika kita sudah punya harta, sudah ada nisabnya dan ada haulnya, tapi kita tidak mengeluarkan zakat, maka ancamannya sebagai berikut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, dan itu mengambil dari firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 180. Yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu lebih baik buat mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah jelek dan buruk buat mereka. Apa keburukannya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bahwasannya harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat berwujud ular, ya. Dan itu dikuatkan dalam tafsiran ayat ini oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin lahu malun la yuaddi haqqa malihi
illa ju'ila lahu tauqan fi unuqihi syuja'un aqra wa huwa yafirru minhu wa huwa yatba'uhu summa qara'a misdaqahu min kitabillahi azza wa jalla wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum saytawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Tidaklah ada seseorang yang memiliki harta yang sudah sampai nisab dan haul dan dia tidak mau menunaikan hak harta tersebut yaitu zakat. Dia tidak mau berzakat, melainkan harta itu tadi akan dijadikan belenggu di lehernya. Dia yang dimana dia tersebut akan dirubah seperti ular yang besar yang melilit ke lehernya. Ya. Yang dimana di lehernya tersebut ya dililit oleh ular yang tadinya itu hartanya dia dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala ular yang besar yang melilit lehernya dan tubuhnya. Nah, kemudian dia melarikan diri dari belenggu tersebut atau dari ular tersebut, tapi ular tersebut terus mengikutinya. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat dalam Al-Quranul Karim yang termaktub dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 180 sebagai pembenar tentang apa yang disabdakan oleh Nabi tadi. Ya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah telah berikan kepada mereka dari nikmatnya, dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah jelek dan buruk buat mereka. Ancamannya apa? Harta tersebut ya akan dikalungkan ke lehernya, diwujudkan oleh Allah Jalla wa Ala dengan ular yang besar yang melilit lehernya dan tubuhnya. Nah, ini ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Artinya salah satu azab kubur adalah dikarenakan dia tersebut melakukan dosa apa? Tidak menunaikan zakat. Maka oleh sebab itu Bapak atau Ibu, jika sekiranya harta kita sudah memenuhi dua syarat tadi, tolong tunaikan zakat. Masih ingat gak ibu-ibu? Ada 5 harta yang wajib untuk dizakati. Apa Pak? Lupa lagi. Bulan yang lalu. Senin keempat. Yang pertama adalah an-nakdan, emas, perak, atau yang sejenisnya. Atau yang kedudukannya sama seperti emas dan perak. Yaitu apa? Mata uang. Yang kedua, apa Bu? Yang kedua adalah binatang ternak. Itu pun cuma sebatas apa? 3 jenis hewan saja. Apa itu Bapak-bapak? Onta, sapi, atau ya sejenisnya seperti kerbau. Kemudian yang ketiga kambing atau yang sejenisnya seperti domba. Kalau kita berternak ayam, berternak bebek, berternak kuda, terkena kewajiban zakat enggak? Tidak. Kapan bebek, ayam, angsa, kuda, jerapah terkena wajib zakat Bapak Ibu? Ketika kita jual, ketika kita bisniskan. Dan itu harta yang ketiga yang wajib dizakati. Kita punya barang apapun kalau kita bisniskan, ya, kalau kita jual belikan, kalau kita dagangkan, itu terkena wajib zakat. Ya. Seperti kita punya mobil, aslinya zat mobil, motor tidak terkena zakat. Tapi kapan mobil dan motor tadi terkena zakat? Ketika apa? Ketika kita jual, ketika kita bisniskan. Pakaian yang ibu pakai itu aslinya tidak terkena zakat secara zatnya. Kapan pakaian itu terkena zakat? Ketika kita bisniskan. Berlian yang ibu pakai, intan yang dipakai oleh ibu juga. Batu kecubung, batu bacan yang dipakai oleh bapak. Itu aslinya tidak terkena zakat. Kapan terkena zakatnya? Ketika kita jual, ketika kita bisniskan, ketika kita dagangkan. Seperti itu. Jelas ya? Yang keempat, harta yang wajib dizakati apa? Hasil pertanian. Itu pun cuma satu macam. Apa itu?
Al-qutul baladi, makanan pokok negeri setempat. Kebetulan makanan pokok negeri setempat di tempat kita apa? Padi atau beras. Kalau kita berkebun, pisang, rambutan, jambu, terkena zakat enggak? Tidak terkena zakat. Kapan jambu, pisang, mangga tadi terkena zakat? Ketika kita jual, ketika kita bisniskan. Paham ya? Kemudian yang terakhir, harta yang wajib dizakati itu adalah rikas. Rikas itu adalah harta karun yang kita dapatkan dalam perut bumi yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Baik. Selesai kita dari pembahasan 124 ancaman bagi mereka yang tidak menunaikan zakat. Kemudian pembahasan 125 keutamaan menanggung atau memberikan nafkah untuk anak-anak yatim dan para janda. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Aku dan para penanggung anak-anak yatim itu kelak di surga bersamaku seperti dua jari ini. Beliau mengangkat dan menunjukkan kepada kita yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian beliau lebarkan, beliau buka seperti ini. Ya, tadinya tertutup kemudian dibuka. Maksudnya seperti jari telunjuk dan jari tengah ini. Saking dekatnya nanti bagi mereka yang suka menanggung ya anak-anak yatim. Siapa tuh anak-anak yatim? Siapa? Kita yang dewasa ini anak yatim enggak? Bu, orang tua ibu udah meninggal belum? Udah meninggal. Ibu yatimah enggak? Tidak. Ya, sudah tua begini. Ya, anak yatim itu adalah yang dimana ayahnya meninggal dunia ketika dia masih kecil atau belum balik. Artinya kalau sudah balik, kita katakan dia tidak yatim lagi. Mungkin dia fakir, mungkin dia miskin. Ya. Tetapi kita katakan bahwasannya yang disebut dengan anak yatim itu adalah anak yang belum balik, yang dimana ayahnya atau abahnya itu ya kita katakan meninggal dunia. Makanya anak ayam yang terpisah dari induknya dalam bahasa Arab disebut apa? Anak ayam. Hebat bahasa Arab itu, ada anak ayam yang terpisah dari induknya, yang induknya cari-cari dia nggak ketemu juga. Itu dalam bahasa Arab yatimatun. Yatimatun ya dalam bahasa Arab. Seperti itu. Nah. Kenapa? Karena dia terpisah dari induknya. Begitupun juga anak kecil itu kalau abahnya meninggal kan nggak ada yang nganyomin. Ya, nggak ada yang sifatnya tersebut memberikan rasa kasih sayang, yang menjaga dia, yang melindungi dia, kan seperti itu. Kalau wanita bisa saja dia ya melindungi, tapi tidak sesempurna seorang laki-laki yaitu ayahnya. Makanya ibu-ibu yang masih belia, masih muda, sudah statusnya janda karena suaminya meninggal, atau mungkin ya kita katakannya meninggal ya, buka hati. Ya, kalau ada laki-laki yang baik, punya amanah secara dunia dan punya amanah secara akhirat, menikahlah. Menikahlah ya. Jangan ya susah untuk membuka hati. Ya. Jangan menganggap bahwasannya yang meninggal itu yang the best. Ya mungkin iya, tapi kita katakan tidak boleh juga kita berlama-lama dalam kesedihan. Kalau ada laki-laki yang mengajukan proposal yang kebetulan proposalnya cocok, terima saja ya. Terima ya. Itu lebih bagus untuk menghindarkan fitnah dari ya orang lain. Artinya kalau kondisi kita masih belia, kebetulan suami sudah meninggal dunia, anak masih kecil-kecil, ya, kemudian ada yang mengajukan proposal, bismillah ya. Dan itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, yaitu apa? Menikah. Nah, seperti itu. Makanya kan ada kaitannya nih dengan yang kedua.
memberikan santunan kepada janda ya. Janda yang miskinah, janda yang miskin, yang fakirah. Naam. Seperti itu. Karena kita ini sebagai laki-laki ya tidak mungkin dong kawin sama nenek-nenek kan seperti itu. Tapi dia janda. Kita bantu secara finansialnya. Kita santuni dia dalam kehidupan dunia ini. Atau mungkin dia masih belia. Tapi kita seseorang yang berat betul untuk kelain hati misalnya. Tidak berani sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain misalnya. Maka kita bantu santuni dalam kehidupannya saja. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskini ya kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu qala wal qa'im alladhi la yabturu wa qas-sha'im alladhi la yubtir. Dikatakan orang yang mengusahakan untuk memberikan nafkah kepada janda dan kepada orang miskin adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah, seperti mujahid fi sabilillah. Atau aku sangka, kata Nabi, aku kira ya, beliau mengatakan seperti ini, seperti orang yang selalu salat malam, yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah putus tahajudnya. Atau seperti orang yang berpuasa sunnah, yang selalu berpuasa sunnah tersebut. Naam, entah Senin Kemis atau puasa Nabi Daud alaihi salam. Dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man dhamma yatiman lahu aw li ghairihi hatta yughniyahu Allahu anhu wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menggabungkan nafkah seorang anak yatim yang dia miliki atau orang yang lain ya, hingga Allah memberikan kecukupan dari yang dia miliki tadi, niscaya surga berhak baginya. Artinya yang suka menyantuni anak yatim, termasuk juga yang suka menyantuni para janda, yang fakirah, yang miskinah, maka insya Allah jaminannya tersebut adalah jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, ya, dekatlah kita dengan orang fakir, orang-orang miskin, termasuk juga keutamaan menyantuni anak-anak yatim dan keutamaan menyantuni para janda dan kaum miskin. Kita lihat komentarnya para ulama tentang masalah ini. Naam. Disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang menyantuni anak-anak yatim, termasuk menyantuni para janda, ya. Rasulullah tadi mengatakan di dalam menyantuni anak yatim, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan para penanggung atau penyantun anak yatim di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah ini. Berarti dekatnya Nabi SAW dengan para penyantun anak yatim tadi. Hadis ini menerangkan sisi lain dari masalah jaminan dan solidaritas sosial yang menyantuni anak yatim dan memenuhi segala kebutuhannya sampai ia bisa mandiri serta bisa mencari penghasilan sendiri. Dalam Islam, anak yatim itu adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Anak yang meninggal ayahnya dan dia belum baligh. Dia belum apa? Belum baligh. Belum mencapai usia akil baligh yang ditinggal mati oleh ayahnya. Penyantunan tersebut mencakupi pemberian makanan setiap hari ya. Tempat tinggal, kita pinjamkan rumahnya, rumah kita untuk dia. Atau kita kasih pakaian, bahkan pengajaran dan pendidikan. Kita didik dia. Kalau kita nggak bisa mendidik dia, kita sekolahkan. Kita apa? Sekolahkan. Ya, kita ajarkan tentang din, tentang agama. Ya, kita ajarkan bagaimana akhlak yang mulia. Nah, juga mencakup pengasuhan dan pemberian nasihat. Kalau dia salah, kita nasihati. Kita kasih wejangan. Serta penjagaan dari segala hal yang merusak. Kalau dia bermaksiat, kita tegur. Nah, penyantunan anak yatim
mencakup kaum kerabat maupun yang bukan kerabat. Tapi yang diutamakan siapa? Yang kerabat dulu. Ya, antum punya saudara antum meninggal dunia. Kebetulan dia masih kecil, belum balik. Maka kewajiban antum untuk menyantuni dia. Selain dia tersebut keponakan antum yang antum wajib untuk santuni bapak-bapak, sekaligus dia anak yatim statusnya. Itu antum dapat pahalanya double. Ya. Selain itu keponakan antum yang wajib antum santuni, yang kedua juga dia statusnya adalah anak yatim. Nah, tidak diisyaratkan harus menitipkan anak yatim itu kepada yang bukan kerabat di rumahnya. Bahkan ini tidak dibolehkan karena anak itu bukan kerabatnya. Ya, kita kadang mengambil anak yatim, kita letakkan di rumah kita. Dia terbiasa dengan kita memanggil kita abi atau manggil kita umi. Ketika dia sudah balik itu, dia bukan anak yatim lagi. Dia tidak bisa bebas lagi di rumah kita. Bagaimanapun dia bukan mahram istri kita kalau dia itu anak laki-laki. Bagaimanapun dia bukan mahram kita kalau dia itu anak perempuan, yatimah. Ya, kita bisa nikah dengan dia, bukan begitu Bapak-bapak? Nah, ya itu memang baiknya kalau antum berani ya. Artinya tuh anak yatim anak rawat sampai dia akil balighah. Ya, akilah balighah dan antum ada detakan hati di jantung antum itu. Bismillah, mintalah sama istri, izinkanlah dalam masalah ini. Kalau antum berani. Kalau enggak berani enggak usah sudah. Ya kan kesian daripada dia ngekos atau apa. Mah nih kesian mah. Nah kesian dia, kita akan rawat dia. Maksudnya apa? Daripada dia keluar rumah, lebih bagus supaya aman, kita tetap jagain. Dan lebih dekat dengan mamah nih ya. Panggilnya mamah apa-apa sih? Ya kan? Atau kamu-kamu aja ya. Atau inti-inti aja, atau anti-anti aja kan. Seperti itu. Maksudnya apa? Ya udah. Izinkanlah babah untuk menikahin dia. Supaya lebih kuat lagi kan. Untuk penjaminannya. Kan lebih kuat dong penjaminannya. Kalau dia istrinya kan seperti itu. Kalau berani. Kalau enggak berani jangan coba-coba. Nah seperti itu. Banyak yang gagal dalam masalah ini. Bukannya mempertahankan yang pertama. Malah yang pertama amburadul kan seperti itu. Kalau belum kuat jangan. Jangan coba-coba. Ya seperti itu. Enggak ustadz, enggak murid. Sama aja. Ya. Ustadz juga manusia. Seperti itu. Kalau gagal ya seperti itulah kondisinya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, taib. Kemudian selanjutnya bahkan ini tidak dibolehkan karena anak itu bukan kerabatnya, bukan mahramnya ya. Tetapi santunan anak yatim itu adalah dengan menyalurkan manfaat di tempat yang baik. Kita sekolahkan di pesantren misalnya. Ya kan? Makanya saya berharap nih MT Hidayah ini betul-betul, MT Sakinah ini tidak hanya cuma begini doang, kajian. Cobalah manfaatkan dari uang zakat yang didapatkan setiap Ramadan itu untuk menyantuni anak-anak yatim, kita kumpulkan, kita sekolahkan. Kalau perlu sampai dia kuliah, sampai dia berhasil, ya sukses secara dunia, sukses juga secara akhirat. Seperti itu. Nah, santunan tersebut juga mencakup pengelolaan harta milik anak yatim jika dia kaya raya. Kenapa Bapak Ibu? Dalam surah At-Taubah ayat 60 berkaitan dengan mustahikus zakat, berkaitan tentang orang yang berhak menerima zakat, tidak ada anak yatim di situ. Apa alasannya? Karena ada anak yatim ada yang kaya. Ya, subhanallah, abahnya meninggalkan harta yang luar biasa. Nah, seperti itu. Makanya kan banyak tuh yang ingin menjadi penyantun anak yatim dengan menikahin ibunya. Bukan apa-apa. Ya. Bukan penyantun sebenarnya ya kan. Berharap nebeng hidup kan seperti itu. Terus terang aja deh bapak-bapak. Nah. Tapi kalau misalnya ya si perempuan itu menerima antum sebagai suaminya. Saya bismillah ya kan seperti itu. Nah. Seperti itu. Tapi jangan ketika melamar itu ucapannya itu apa? Aku insya Allah bisa menjagakan kamu dan menjaga siapa? Anak-anakmu kan masih kecil. Aku siap sebagai pembelanya, siap sebagai penyantun. Ketika sudah kawin, malah istrinya yang dipelorotin kan seperti itu. Wallahu a'lam. Jangan, innamal a'malu binniyat ya. Seperti itu. Nah, walhasil itu yang berkaitan dengan komentarnya para ulama tentang masalah itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan begini.
Penyantunan anak yatim adalah orang yang mengurusi segala urusan anak yatim. Di antaranya memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, memberikan pendidikan, dan memberikan aspek yang lainnya. Keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi diperuntukkan bagi orang yang menyantuninya dari harta pribadinya. Kita punya harta. Atau dengan harta milik anak yatim itu sendiri melalui hak perwalian yang diatur syariat. Kita punya keponakan, saudara kita Masya Allah, duitnya kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Kita dong sebagai omnya yang jadi walinya dia. Di situ antum betul-betul fitnah di situ. Antum jaga tuh harta keponakan antum. Entah dikembangkan tuh harta atau digunakan untuk kemanfaatan buat keponakan antum yang yatim tadi itu. Seperti itu. Wallahu alam bissawab. Dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, Islam mempunyai landasan tersendiri untuk menerapkan jaring pengamanan sosial di tengah generasinya. Yang kedua, kedudukan mulia seorang penyantun anak yatim di antara para penduduk surga, bahkan ditempatkan di surga yang tertinggi bersama Nabi kita Muhammad SAW, yaitu surga Firdausil A'la. Yang ketiga, boleh menggunakan isyarat untuk menjelaskan sesuatu dengan syarat dapat dipahami oleh orang lain. Kayak Nabi tadi mengatakan, seperti ini, telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya para penyantun anak yatim dengan Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk juga yang menyantuni para janda. Ya, kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillahi wa ahsibuhu. Ya. Orang yang membantu janda atau menyantuni janda dan menyantuni orang miskin sama seperti mujahid di jalan Allah, seperti pejuang di jalan Allah. Aku kira beliau mengatakan, kata Abu Hurairah, kal qaim wa kal qaimi la yafturu wa kas saimi la yuftir. Atau pahalanya itu sama seperti orang yang suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam tanpa henti dan tanpa lelah. Tiap malam dia tahajud, tiap malam dia qiyamul lail. Atau seperti orang yang berpuasa sunnah tanpa berbuka. Maksudnya puasa sunnah yang dia kerjakan itu continue terus menerus. Entah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Atau dia puasa Senin Kemis, selalu dikerjakan. Nah, pahala orang yang suka menyantuni orang-orang miskin, khususnya para janda yang miskin, itu pahalanya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan di sini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, makna as-sa'i. As-sa'i itu artinya orang yang membantu. As-sa'i kalau diartikan secara bahasa adalah yang pulang pergi untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, ya. Di sini kemanfaatan kembali kepada siapa? Kepada janda dan orang miskin tersebut. Kenapa? Orang miskin juga disebut tanpa orang fakir, maka mencakup orang fakir juga. Ya, karena kata miskin, kata fakir, ya, secara umum itu sinonim. Tapi kalau misalnya disandingkan berdua, disebut dua-duanya oleh Allah dan Rasulnya, berarti memiliki arti yang berbeda. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Kalau orang fakir dan miskin disandingkan berdua, disebutkan dua-duanya, berarti kondisi orang fakir itu lebih sengsara ketimbang orang miskin. Kalau orang fakir itu tidak memiliki kebutuhan primer. Sandang, papan, pangan, susah. Jangankan sekundernya, primernya saya susah. Apalagi sekundernya. Sedangkan orang miskin, primernya ada. Dia bisa makan, dia punya tempat tinggal, dia juga bisa beli pakaian. Tapi untuk sekunder, nyekolahkan anak, nggak ada fulus. Sakit untuk ke dokter, nggak ada fulus. Nah itu miskin. Seperti itu. Termasuk bagian dari fakir dan miskin para janda. Yang miskin, nah yang fakirah.
Yaitu janda yang memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan agamanya maupun kebutuhan duniawinya. Nah, kebutuhan agamanya ini bapak-bapak mau nggak mau, antum harus kawini dia. Nggak mungkin antum anak ngajarin dia dulu ya, datang ke rumahnya, kan fitnah besar bapak. Kecuali kalau antum kumpulkan banyak para janda, antum sebagai ustadz, mungkin nggak jadi fitnah. Tapi kalau misalnya maaf ya, antum datang sendirian ke rumah dia juga sendirian, itu kan masuknya khalwah. Ya, nggak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan milik kita, bukan mahram kita. Jangan pak ya, titip saja sama istri antum. Kenapa harus antum yang datang? Apa? Yang janda yang di sana istri antum yang antum suruh. Kenapa? Ternyata selidik demi selidik kita lihat, ternyata yang di sana tuh nenek-nenek. Yang di sana yang masih belia. Nah itu kan innamal a'malu binniyat lagi ya. Subhanallah ya. Kalau yang ini semangat betul ngajarinnya, yang di sana enggak. Kenapa? Nenek-nenek. Kan seperti itu. Allahu Akbar. Jangan sudah. Nah makanya di sini kalau menurut para ulama kebutuhan agamanya, kita enggak mungkin bisa datang kepada dia. Fitnah besar. Satu caranya, antum kawini dia. Baru bisa menerangkan tentang halal haram, tentang agama secara umum. Adapun kebutuhan duniawi, antum bisa titip dengan saudaranya, atau lewat istri antum dan yang lain sebagainya. Atau mungkin bisa saja secara agamanya antum penuhi juga dengan minta bantuan kepada ustazah atau muallimah. Bisa seperti itu. Tapi jarang yang demikian ya. Kemudian orang yang berusaha membantu janda dan orang miskin, Nabi upamakan seperti mujahid dalam hal pahala besarnya yang ia raih dan usaha mulia yang ia lakukan tersebut. Sehingga pahala orang tersebut sama seperti orang yang berjihad. Sebab harta adalah saudara kandungnya jiwa. Upaya menyalurkannya berarti berjuang melawan hawa nafsu dan berupaya menggapai keridhaannya Allahu Jalla wa'ala. Nabi SAW juga menjadikan ia seperti orang yang tekun dalam mentaati Allah. Siang hari ia berpuasa, malam hari ia salat malam atau tahajud untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang salat malam harus menanggung lelahnya berdiri demi meraih keridhaannya Allah. Maka demikian juga orang yang berusaha membantu para janda dan menolong orang miskin sama derajatnya seperti itu. Dia ingin menggapai ridhonya Allah Jalla wa'ala. Begitu juga orang yang berpuasa, ia harus menanggung rasa lapar, dahaga, lelah demi berharap pahala. Demikian pula keadaan orang yang membantu janda dan membantu orang miskin. Satu lagi, sebagaimana Allah Jalla wa'ala mencintai ibadah puasa dan salat malam, mengingat kemuliaan dan derajatnya luar biasa, ibadah salat malam dan puasa tersebut, maka ibadah menyantuni para janda dan membantu orang-orang miskin sama seperti itu juga kedudukannya. Seperti seseorang yang berpuasa terus menerus dan juga seperti seseorang yang selalu menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, tahajud atau qiyamul lail tersebut. Intinya hadis ini menjelaskan kepada kita Islam menjaga kemaslahatan wanita dengan terus menerus memotivasi umatnya untuk membantu para janda agar terpenuhi nafkahnya dan meringankan beban hidupnya. Karena tidak bagus ya hidup menjanda itu. Gimana ibu-ibu? Kalau ada di antara ibu-ibu ini ada janda, enak gak menjalankan hidup sendiri? Untuk mendidik anak, merawat anak, itu gak enak jelas. Makanya saya katakan tadi nasihat di awal, kalau masih muda, ya bukalah hati. Kalau ada laki-laki yang baik, punya amanah dunia dan akhirat, bismillah. Sehingga menjalankan roda kehidupan ini lebih gampang buat ibu yang janda tadi. Karena Islam mengatakan begini, kenapa? Memperhatikan janda, kenapa? Karena beban yang mereka alami berat. Berat betul. Makanya ibu-ibu, kalau ada teman ibu meskipun sudah ibu anggap sebagai orang yang sudah tua, menikah lagi, jangan jadi fitnah. Jangan dipersoalkan. Kadang sebagian kita ini ketika ada seorang janda menikah lagi itu dipersoalkan oleh sebagian ibu-ibu. Kenapa harus dipersoalkan? Dia ingin menjalankan kehidupan ini dengan santai, dengan ringan.
Kalau dia sendirian, apalagi anak-anaknya masih kecil, berat buat dia. Maka oleh sebab itu ketika ada pendamping itu lebih enak. Ya, hidup itu kalau ada pendamping apa? Lebih enak. Wallahu alam bissawab. Selesai kita dari pembahasan 125 ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan 126. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Banyak, silakan Pak, monggo. Nah, silakan Pak. Nah, ya. Nah, oke, iya, iya, iya. Dia punya uang lain enggak? Maksud saya begini, dia kan sudah paham punya saham itu, keluarnya mungkin dia juga paham mengerti kapan itu berwujud uang, seperti itu kan? Artinya secara tidak langsung ada penguasaan dia juga di situ. Nah ketika memang sudah sampai nisab dan haulnya, biasanya Ramadan ketemu Ramadan untuk haulnya ya, maka keluarkanlah 100 juta misalnya. Paling 2,5 juta kan? Kebetulan kita ada uang misalnya 2,5 juta, keluarkan zakatnya itu langsung. Supaya tidak menjadi pikiran kita lagi nanti. Karena bagaimanapun itu saham itu ada kewajibannya, ada zakatnya. Karena menurut informasi antum sudah sampai apa? Nisab dan haul. Keluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Yang kedua. Hidangan makanan, ya. Hadis Ibunda Aisyah dan hadis Abdullah ibnu Umar. Nah. Iya, ada hadis Abdullah ibnu Umar dan juga hadis Ibunda Aisyah. Idza qaddamal asya wal isya faqaddimul asya. Apabila sudah dihidangkan makan malam dan juga bersamaan dengan itu terdengar iqamatus salat untuk salat isya, maka dahulukanlah makan malamnya. Itu konteks hadisnya begitu. Atau dalam konteks hadis yang lain disebutkan bahwasannya jika sudah iqamatus salat bersamaan dengan itu dihidangkan makanan buat kita, maka hendaknya kita makan terlebih dahulu. Abdullah ibnu Umar ya itu dihidangkan makanan, dia makan sampai dia mendengar suara imam yang ada di masjid, dia terus makan. Nah tapi maksud mayoritas ulama ketika menafsirkan hadis ini, ya, kata para ulama, maksud hadis ini bagi mereka yang memang lapar, yang memang perlu untuk makan. Adapun kita yang masih kenyang atau dalam kondisi yang enggak butuh-butuh banget, meskipun dihidangkan makanan, tetap kita dahulukan apa? Salat berjamaah di masjid. Bukan sebagai uzur. Tapi kalau kita lapar dan kebetulan makanan sudah dihidangkan, itu uzur syar'i untuk dia meninggalkan salat berjamaah. Dipersilahkan dia makan dulu sampai puas, sampai kenyang, baru dia sholat. Seperti itu. Nah itu kesimpulan dari para ulama ketika menjelaskan hadis itu. Kenapa? Karena kalau misalnya umum, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang ujung-ujungnya dia akan melalaikan salat berjamaah. Komentarnya para ulama begitu. Jadi sengaja betul sebelum maghrib nyediain makanan. Iya kan? Padahal nggak lapar-lapar banget. Bukan dalam kondisi dia tersebut maaf ya berpuasa misalnya. Dia sengaja betul menyediakan itu makanan. Alasannya apa? Uzur syar'i ini. Anak nggak bisa meninggalkan salat berjamaah. Bukan itu maksudnya. Makanya dijelaskan oleh para ulama, maksudnya di situ adalah idza kanatin nafsu muhtajatan ila ta'am. Jika jiwa ini betul-betul butuh untuk makan, baru ya dia melakukan itu tadi. Kalau puasa itu kita katakan ya seperti itu sama. Kalau kita lapar banget. Tapi kan kondisi kita itu kadang kalau buka puasa iqamahnya pun juga kita mundurkan kan sedikit. Nah tapi kita makan yang ringan-ringan dulu. Kenapa? Kalau kita makan yang banyak-banyak juga, pertama ada salat berjamaah. Yang kedua juga itu bisa membahayakan buat perut kita. Kalau kita makan langsung makan nih, semuanya makan. Itu ujung-ujungnya apa? Sakit kita.
Makanya pelan-pelan dikit dulu yang ringan-ringan dulu. Apa yang ringan-ringan ibu-ibu? Ada kurma, ada kolak, ada bakso, gorengan lagi. Kalau banyak nggak ringan juga ya. Banyak banget macamnya. Ada kue untir, ada kue roti Maryam, macam-macam sudah. Tapi kita berusaha. Kita buka puasa dulu secukupnya ya, untuk mengganjal dulu lah, ibarat kata kita ada sebagian orang Pak, kalau sudah tua nggak tahu ya. Saya sudah mulai mengalami nih Pak. Dulu masih bisa tuh kita makan besar langsung. Tapi sekarang nggak bisa lagi Pak. Gak tahu antum begitu juga nggak Pak? Walhasil kita biasanya makan yang dikit-dikit dulu, teh dulu, kurma, atau ada kue pun juga 1-2 deh. Mungkin gorengan juga ada lah. Kalau toh misalnya makan paling bakso doang. Yang banyak tadi ada kapsa, ada kebuli, nggak sanggup. Kita bilang sama kita punya harim, habis tarawih aja deh makannya deh. Antum merasa itu enggak Pak? Saya nggak tahu, saya merasa begitu sudah mulai. Karena sudah tua kali ya. Sudah 46 umur kita sekarang ya. Mungkin apalagi yang tua, mungkin yang terbatas. Kita katakan perutnya itu. Maka oleh sebab itu lebih bagus dipending. Makan-makan ringan dulu, salat maghrib, baru kita makan besar. Atau nanti habis tarawih. Atau mungkin habis isya. Kenapa? Karena sebagian masjid itu membuat tarawihnya jam berapa? Jam 8 malam, masih panjang waktu kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah, ya. Iya. Kita sehidangkan makanan. Iya. Enggak, kita ajak tamunya laki-laki kan. Monggo Pak, kita salat maghrib dulu. Habis salat maghrib kita makan ya. Iya. Iya. Ada tamu datang maghrib-maghrib ke rumah kita. Iya. Oh. Kalau non muslim kita suruh tunggu dulu Pak ya, saya salat maghrib dulu. Iya dong. Hak Allah lebih kita dahulukan ketimbang haknya makhluk. Seperti itu. Misalnya dia bertamu, kita bisa kontak dia, kita ngomong, tolong Pak kalau bertamu jangan pas waktu saya ibadah, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya darurat banget harus datang kepada Bapak, kita bilang Pak tunggu dulu ya, aku mau sholat maghrib berjamaah dulu di masjid. Kebetulan rumah Bapak berdekatan dengan masjid. Sholat maghrib dulu berjamaah, setelah selesai sholat maghrib baru menjumpai tamu tadi yang non muslim atau yang kafir tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nampak? Iya. Saya nggak tahu antum sudah keluarkan belum? Ya kan belum lah. Dia nggak berani potong punya antum itu. Ketika harta sudah sampai nisab dan haul, keluarkan zakatnya Pak. Iya, keluarkan zakatnya. Jadi antum punya uang 1 M. Keluarkan zakatnya cuma berapa Pak? 2,5% berarti 25 juta doang. Ambil Pak. Dan antum berikan kerabat antum. Keluarga dekat antum, termasuk saudara antum yang fakir, yang miskin. Karena kita dalam masalah zakat, sedekah, infak yang kita utamakan kerabat dan keluarga kita terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Tunggu 1 tahun. Tetap 1 tahun tunggunya. Termasuk sewa-sewaan, tetap tunggu apa? 1 tahun. Wallahu a'lam. Jika sampai nisabnya. Ustadz saya janda ditinggal suami meninggal. Saya punya tabungan 15 M. Ya salam. Nah ini info apa ini ya? Waduh bisa dicari-cari oleh bapak-bapak di sini Bu. Saya tanyakan apakah saya masih mengeluarkan zakat. Tapi saya tidak ada penghasilan. Ya tetap dikeluarkan zakatnya. Tapi kan 15 M itu sudah warisan. Ibu punya anak kan? Ibu dari 15 M itu dari harta suami ya. Ini saya punya tabungan ini duit ibu apa duit suami yang sudah meninggal. Kalau itu duit suami berarti kan ini warisan. Berarti ini apa? Warisan. Berarti ibu punya hak cuma berapa? Kalau punya anak 1/8. Kalau enggak punya anak 1/4. Tapi kalau ini misalnya ternyata uang ibu nih 15 M ini. Ibu keluarkan enggak zakatnya 15 M ini? Keluarkan. 25 kali 15 berapa tuh? Allahu Akbar. Ha?
Ini siapa ini ya? Waduh, bisa dicari bapak-bapak di sini nih. Nah, 25 juta kali 15 ya, hitung aja itu. Keluarkan zakatnya Bu ya. Ini kalau duit ibu ya, kalau misalnya ini harta warisan kita katakan yaitu ibu punya hak dari 15 am ini cuma 1/8-nya saja. Nah 1/8 tadi kalau misalnya sampai nisab dan haul juga maka keluarkan zakatnya juga. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mau ada penghasilan atau enggak ada penghasilan, mau kita kerja atau enggak kerja, keluarkan zakatnya jika itu harta sampai nisab dan haul. Wallahu a'lam. Ustadz, apa hukumnya umrah berkali-kali dalam satu perjalanan? Sunnahnya satu perjalanan itu 1 kali umrah. Tapi kalau misalnya dia ingin umrah lagi 1 kali atau 2 kali, mayoritas ulama membolehkan. Di antara yang membolehkan itu Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kemudian kalau ulama sekarang Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Al Fauzan, dan itu boleh. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah, sudah haji beliau umrah lagi kan? Masih di Mekah waktu itu dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi afdalnya 1 perjalanan 1 kali umrah. Tapi kalau ingin 1 perjalanan 2 kali atau 3 kali umrah, monggo jika dengan syarat punya kekuatan fisik. Kalau enggak punya kekuatan fisik jangan coba-coba. Wallahu a'lam. Ustadz, jika kita seorang ibu atau seorang perempuan ikut salat berjamaah di masjid dalam rangka menemani anak laki-laki berumur 10 dan 7 tahun. Karena suami saya sering keluar kota. Dan jika tidak sholat ke masjid, anak-anak itu pada malas sholat. Dan sholatnya nanti-nanti ya, maksudnya lambat-lambat lah ya. Bagaimana hukumnya wanita sholat berjamaah ke masjid? Boleh enggak Bu? Boleh. Ibunda Aisyah itu ya kadang-kadang sholatnya di mana? Di masjid. Bahkan salat subuh. Bahkan apa? Salat subuh di masjid. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, apabila seorang perempuan dari istri kalian, wahai para laki-laki, ya itu meminta izin untuk datang ke masjid, jangan melarang dia. Istri kita nih Bapak, minta izin untuk datang ke masjid, salat berjamaah di masjid. Atau anak perempuan kita, ya minta izin kepada kita untuk datang ke masjid, salat berjamaah di masjid, jangan dilarang. Kalau kita melarang sama saja mengharamkan dia untuk mendapatkan pahala salat berjamaah. Ada anaknya Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada anaknya siapa? Abdullah. Ada anaknya Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Artinya apa? Cucu daripada Umar bin Khattab. Namanya Bilal. Bilal bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Ketika ada hadis mengatakan tentang jangan kalian larang perempuan kalian, istri atau anak perempuan kalian untuk datang ke masjid. Kalau dia meminta izin. Tahu-tahu Bilal ini, anak daripada Abdullah ibnu Umar ini mengatakan, Wallahi la amnahunna. Demi Allah, aku sungguh akan melarang perempuanku, istri dan anak perempuanku untuk datang ke masjid. Abdullah ibnu Umar marah yang luar biasa. Sampai mencaci maki anaknya sendiri. Sampai anaknya bilang, aku gak pernah mendapatkan abah begitu marah yang luar biasa. Kata Abdullah ibn Umar kepada anaknya yang bernama Bilal tadi, bisa-bisanya kamu ini. Disampaikan hadis Nabi, tahu-tahu menentang hadis Nabi. Ya. Maaf, kata Abdullah ibn Umar, kelakuan kamu ini percis seperti kakekmu dulu. Ketika mendengar hadis ini, dia mengatakan begitu. Ya, Rasulullah melarang. Kalau istri kita, anak perempuan kita tersebut ingin datang ke masjid, selama aman, tidak ada fitnah, izinkan. Tapi wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah mereka untuk mengerjakan ibadah salat di rumah mereka itu lebih berutama, lebih besar pahalanya ketimbang salat di masjid. Nah, apalagi ini ada alasan misalnya, monggo Bu silakan seperti alasan kajian. Ingin datang ke masjid boleh enggak? Boleh. Kemudian datang waktu zuhur dia berjamaah di masjid, boleh enggak? Boleh, tidak mengapa. Ini bicara afdoliyah saja, afdolnya di rumah dia sendiri. Tapi kalau ibu-ibu ingin ke masjid salat berjamaah silahkan. Seperti sholat tarawih, kan afdolnya ibu-ibu di rumah juga. Tapi kalau di rumah bikin malas. Sholat tarawih hatta 11. Yang dibaca cuma apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Paling tambahannya inna a'taina wal asr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Iya kan? Nah, karena oleh sebab itu kalau bikin semangat ke masjid, bolehkah? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam.
Ustadz, jika kita sedang ziarah kubur, apakah penghuni kubur bisa merasakan senang atas kedatangan kita? Tidak ada dalil yang menjelaskan itu ya. Wallahu a'lam. Itu masalah gaib. Orang yang kerja mengurusi anak yatim, apakah boleh mengambil upah dari sedekah yang dikumpulkan dari donatur? Boleh, sekedar kebutuhan dia, tidak berlebih-lebihan. Ya, usahakan mencari dana yang lain. Kecuali kalau nggak ada dana lain, misalnya boleh sesuai dengan keperluan dan hajatnya dia saja, yang sifatnya tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, untuk masalah surah Al-Kahfi, apakah benar hadisnya untuk pembacaan khusus di malam Jumat? Tentang surah Al-Kahfi untuk fadilahnya itu ada. Yang dimana kita mendapatkan cahaya dari tempat kita tinggal sampai ke Ka'bah sana. Tapi yang diperdebatkan ulama itu mengkhususkan malam Jumat dan hari Jumat. Beberapa tahun yang lalu kita pernah ngomong di tempat kajian ibu juga. Cuma ibu-ibu lupa. Bahwasanya itu memang penghususan malam Jumat dan hari Jumat itu hadisnya apa? Mauquf. Mauquf itu tidak sampai kepada Nabi. Itu amalan yang menjadi kebiasaannya Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis ini. Nah, sebagian ulama yang mengatakan silahkan menghususkan itu Syekh Nasir Albani. Karena kata beliau Abu Sa'id Al-Khudri nggak mungkin mempraktekkan itu tanpa dia itu melihat Nabi melakukan itu. Tapi kan ini ijtihadnya Syekh Nasir Albani. Ya, kok cuma Abu Sa'id yang melakukan itu? Kok yang lain enggak? Nah, itu kan muskilahnya. Maka oleh sebab itu ibu-ibu tetap baca surah Al-Kahfi. Bukan berarti kita dilarang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Enggak ada larangan. Cuma yang ada larangan itu apa? Menghususkan malam Jumat dan hari Jumat itu yang tidak boleh. Termasuk nih kita, ya kalau menghususkan sedekah Jumat saja, itu enggak boleh juga. Kan gak ada dalil. Kecuali kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika sekiranya Bapak dan Ibu ingin sedekah banyak. Ya, banyak kepada orang. Ingin sedekah banyak dan kepada orang yang juga banyak yang akan disedekahi. Karena kan hari Jumat itu tempat berkumpulnya manusia. Maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya menganggap kalau sedekah hari Jumat lebih besar pahalanya dibandingkan hari-hari yang lain, penghususan seperti itu, enggak ada dalil. Tidak ada dalil. Sunnahnya bersedekah setiap hari. Nah, sama dengan surah Al-Kahfi tadi. Sama dengan surah Al-Muluk, kita baca setiap hari. Adapun penghususan sebelum tidur ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang benar bahwasanya hadisnya dhaif juga. Yang benar surah Al-Muluk itu baca setiap hari. Mau di pagi, mau di siang, mau di sore, mau di malam, monggo silahkan. Tidak menghususkan sebelum tidur. Jelas Ibu? Jangan salah paham ya, ustadz-ustadz kita nggak pernah ngomong nggak boleh membaca surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Nggak pernah, itu guru-guru kita itu ya, ustadz-ustadz kita itu. Walhasil nggak pernah beliau mengatakan nggak boleh ya untuk baca surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Yang beliau katakan, yang mereka katakan itu adalah tidak boleh menghususkan pembacaan surah Al-Kahfi cuma malam Jumat dan hari Jumat saja. Karena hadisnya mauquf. Kalau mauquf itu kategorinya tidak sampai kepada Nabi. Berarti Nabi tidak pernah mengamalkan yang demikian. Baca setiap hari surah Al-Kahfi. Boleh nggak kita baca setiap hari? Boleh. Ingin mendapatkan keutamaan dari membaca surah Al-Kahfi. Nah, keutamaannya sepakat. Penghususannya tadi yang para ulama berdebat. Wallahu alam. Saya pribadi ya setuju dengan ustadz-ustadz kita tersebut ya. Walhasil baca setiap hari, tidak menghususkan di malam Jumat dan hari Jumat saja. Wallahu alam. Ustadz, kadang saya lupa rakaat keberapa ketika salat zuhur atau asar. Pertanyaannya, ketika saya lupa sudah rakaat kedua, saya mengerjakan lagi rakaat kedua tersebut tapi setelah selesai baca tasyahud awal. Saya ingat bahwa sebelumnya sudah baca at-tahiyat awal. Nah, apakah saya terus menganggap rakaat yang terakhir sebagai rakaat yang kedua atau ketiga? Nah, begini ya. Biasanya kalau ragu itu kalau salat sendirian. Kalau salat berjamaah nggak mungkin ragu. Kalau salat sendirian itu kadang ada keraguan. Ini 3 apa 4? Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah menuntun kita dengan apa? Ya, ambil hitungan yang yakin. 3 sama 4 yang mana yang yakin? 3, yang terkecil.
3 rakaat sudah pasti aku kerjakan. Yang keempat, ragu. Nah, di situ Bapak Ibu tambah lagi 1 rakaat. Tapi nanti sebelum salam apa? Sahwi 2 kali, sujud seperti itu. Atau ragu dalam masalah apapun ya, berkaitan dengan masalah 2 atau 3. Maka kita ambil hitungan apa? Hitungan yang yakin, yang kecil. Nah, kalau ibu tadi kan sudah yakin. Dia sudah tasyahud. Yakin Bu tasyahud udah? Udah. Berarti ini yang rakaat keberapa? Rakaat ketiga dong. Kalau ibu sudah ada dalam pikiran, oh tadi kan tasyahud. Berarti ini rakaat yang keberapa? Ketiga. Berarti enggak perlu lagi. Nih saya ragu nih, 3 apa 2. Tapi saya yakin, saya tadi tasyahud sudah. Loh berarti ini yang keberapa? Yang ketiga. Nah itu kita katakan ibu dalam kondisi yakin seperti itu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Tasahud yang pertama dia bilang nih 2 atau 3. Dia katakan, ana ragu nih 2 apa 3. Tapi kata beliau lagi, ana yakin, ana udah tasyahud. Berarti dia berdiri tadi rakaat keberapa? Ketiga dong kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustadz, apakah anak yang orang tuanya bercerai dan si ayah tidak memberikan nafkah kepada si anak yang ikut ibunya karena janda tadi? Juga dinamakan anak yatim? Tidak. Anak yatim itu apa tadi kategorinya? Anak yatim adalah anak yang belum balik, yang dimana abahnya atau ayahnya meninggal. Kalau ini ada abahnya, abahnya tapi nggak perhatian. Nah itu bukan anak yatim, abahnya masih ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar bahwa anak yang meninggal sebelum balik langsung masuk surga dan diasuh oleh Nabi Ibrahim? Kalau masuk surganya benar. Ya, kita katakan kalau diasuh Nabi Ibrahim enggak benar. Kan ceritanya Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj. Melihat ya dengan seseorang yang tubuhnya tinggi banget. Di sekitar beliau itu ada anak-anak kecil berlarian. Nabi Muhammad bertanya, "Tuh siapa tuh laki-laki yang tinggi?" Oh, itu Nabi Allah Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Lalu anak-anak kecil itu siapa tuh? Oh itu anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Berarti anak yatim kan? Oh bukan anak yatim aja. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, bukan anak yatim saja. Nah, anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Ya, yang orang tuanya bisa jadi masih hidup. Seperti itu. Nabi Muhammad bertanya lagi, itu orang tuanya muslim apa kafir? Ada orang tuanya muslim, ada orang tuanya kafir. Ya kan? Seperti itu. Kemudian dari hadis ini kita katakan anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik dipastikan apa? Jaminan surga. Dan bahkan mereka itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya yang muslim. Diceritakan ada seorang anak yang meninggal dunia sebelum balik. Dia disuruh oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk ke dalam surga. Kata anak tersebut, orang tuaku ya Rabb. Kata Allah, aku putuskan orang tua kamu masuk ke dalam siksa api neraka. Ya Rabb, ampunilah kedua orang tuaku tersebut. Akhirnya dengan syafaatnya nih anak, orang tua tersebut diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian anak dan orang tuanya masuk surga tanpa hisab. Syafaat daripada anak kecil yang meninggal sebelum balik tadi. Naam. Itu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Tayyib. Naam. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.